sahabat Genta Kasih yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Saya Diki Lopati dan saya sangat bersyukur sekali bisa menemani Anda sekalian dalam episode spesial sekaligus episode perdana podcast Persekutuan Kaum Bapa atau yang lebih dikenal dengan singkatan Pelkat PKB. Menyambut hari ulang tahun yang ke-44 Persekutuan Kaum Bapa GPIB merayakan bersama-sama terkhusus Jemaat Genta Kasih Surabaya dan telah menjadi tempat bertumbuhnya iman, persekutuan, persaudaraan, dan pengabdian bagi para pria dewasa dalam bergereja bersama. Dan hari ini kita akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari tiga tamu kita yang luar biasa yang mewakili berbagai sisi perjalanan ini. Saat ini kita menghadirkan tamu sekaligus narasumber yang luar biasa yang hadir di tengah-tengah kita bersama, yang saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Ibu Pendeta Peggy Radi Rimase. Beliau selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Genta Kasih Surabaya. Dan yang kedua, narasumber kita yaitu Bapak Octavianus Matulesi. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pelkat PKB di GPIB Jemaat Genta Kasih Surabaya. Dan yang ketiga narasumber kita adalah Bapak James Kambe. Beliau adalah anggota Pelkat PKB senior yang pernah menjabat sebagai Ketua Pelkat PKB beberapa periode sebelumnya. Kami sapa bersama, selamat datang buat ketiga narasumber yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat malam. Dan terima kasih sudah bersedia hadir dalam episode perdana ini. Dan langsung saja kita berbincang-bincang mengenai seputar Pelkat PKB. Yang pertama, kepada Ibu Pendeta Peggy yang akrab kita biasa panggilnya Ibu Pen. Ibu Pen. Nanti kalau saya panggil Ibu Pen atau Ibu Pendeta ya Ibu Peggy. Ibu, sudah berapa lama menjabat di GPIB Jemaat Genta Kasih sebagai Ketua Majelis Jemaat? Bulan Juli ini 10 bulan. 10 bulan hampir. Ya, 10 bulan lah. Karena saya tiba di sini September tanggal 15 ya. Tanggal 15 ya. Ya, hari ini 10 bulan. Jadi serah terima Ketua Majelis Jemaat ya. Tanggal 15 September. Jadi sudah kurang lebih 9 bulan. 10. Hampir 10, sudah masuk 10 ya Bu ya. Baik. Dan bagaimana pandangan Ibu atau kesan Ibu terhadap Pelkat PKB selama berada di dalam pelayanan maupun berada di dalam segala lingkup PKB, bergaul dengan beberapa anggota PKB, bagaimana pandangan Ibu? Ini GPIB Genta Kasih aja. Genta Kasih. Oke, ya. Jadi saya sudah 10 bulan ini melihat awal-awalnya itu kan agak sedikit ya, waktu saya baru datang itu kehadiran agak minim ya. Minim ya. Ya, tapi sekarang sudah luar biasa. Tadi malam, hari Selasa kemarin saya pimpin sudah lumayan luar biasa. Buat saya luar biasa karena tadi malam itu sejarah buat saya. Sejarah selama saya jadi pendeta. Iya. Untuk Genta Kasih sendiri itu juga sudah luar
biasanya memang yang hadirnya 12 hanya Yesus itu belasan, 12 itu sudah puji Tuhan ya, sudah Ya. ini luar biasa ya. Memang kita biasanya itu memulainya minimum 12 mewakili 12 rasul, 12 suku, sehingga kita bisa memulainya. Begitu Ibu. Tapi puji Tuhan ya Ibu ya. Ya. Ternyata berkat ya ini semua dukungan dari doa dari Ibu, sehingga kami bisa bersama-sama bersinergi, berkembang, jadi bertumbuh dan semakin hadirnya semakin banyak lagi. Ya, ya terima kasih Ibu tadi kesan dari Ibu. Mungkin sekarang saya akan beralih ke Bapak Ketua kita, Bung Nusya. Bung Nusya, kalau Bung Nusya sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua Pelkat PKB di Ketakas? Jadi saya pertama kali menjabat sebagai Ketua Pelkat Persekutuan Kaum Bapak periode tahun 2022 Ya. sampai periode tahun 2025. Lalu pada tahun ini saya dipercaya oleh anggota untuk memimpin kembali Pelkat Persekutuan Kaum Bapak untuk periode tahun 2025 hingga 2027. Jadi ini 2 periode. Atau periode kedua. Hampir Masuk 2 periode ya. Luar biasa ya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, berarti ada pertumbuhan yang bersinergi di bawah pemerintahan pimpinan dari Bapak atau Bung Nusya ini ya Bu ya. Luar biasa. Ya, pertumbuhan ini kami harapkan bisa terus berkembang seiring dengan perayaan hari ulang tahun kita yang ke-44, ya kan? Jadi itu. Dan Bung Nusya, apa sih tantangan terbesar yang pernah Bung Nusya hadapi dalam membina, menyemangati supaya anggota ini bisa lebih terlibat lagi, bahkan mungkin terlibat di dalam segala urusan yang ada di kegiatan-kegiatan Pelkat PKB? Apa tantangan terbesar? Awalnya memang bukan pesimis, tapi awalnya memang saya dan tim dalam hal ini adalah pengurus berusaha untuk mencari cara melalui pendekatan terhadap semua anggota agar anggota bisa berinteraksi lewat pertemuan, lewat ibadah. Dan yang terjadi sekarang ketika tadi pendeta bilang jumlahnya sudah semakin banyak, itu sebuah proses yang begitu panjang, pergumulan yang begitu panjang yang kami dan pengurus lakukan sehingga boleh terjadi sampai pada hari ini. Luar biasa. Iya. Nah, ini legend kita ini, senior kita Bapak James. Udah beralih ke Bapak James. Bapak James, saya mau tanya dulu, berapa lama Bapak James waktu itu menjabat sebagai Ketua Pelkat PKB sebelum periode ini? Kira-kira tahun berapa? Kalau saya tidak salah ingat, waktu itu sekitar tahun 2010. 2010 saya masuk dalam anggota kepengurusan Pelkat PKB, yaitu diketuai oleh almarhum Pak Bob Talia. Pak Bob Talia. Nah, setelah berjalan beberapa bulan, beliau langsung pulang ke kampung, ke Ambon. Akhirnya kita kepengurusan ini tetap berjalan, tapi masih timpang lah istilahnya. Aja sebagai wakil waktu itu. Waktu itu sebagai wakil. Sebagai wakil. Nah, akhirnya kita sama anggota yang lain, sama pengurus yang lain, kita bicara-bicara. Ini mau kita apa namanya? Kita apakan gitu ya? Mau kita lanjutkan sistem naik satu tingkat, pengurusan tetap, atau kita rombak total. Oke. Lalu Masukan dari teman-teman itu, kalau rombak total untuk mencari anggota baru lagi atau pengurus baru susah. Akhirnya sepakat gimana ya sudah kita naik. Yang tadinya saya wakil jadi ketua, yang sekretaris jadi wakil, terus naik satu tingkat berjalan. ada berapa waktu itu Pak James pengurusnya? Pengurusnya Berapa saya person? kasih Berapa tingkat, orang? kalau
Denis Setapi, Pak Denis Setapi, terus Kira-kira aja berapa orang? ya sekitar 7 ya. Berarti data kami juga sama dengan Bung Lucia sebelum periode Bung Lucia sekarang ini. Kita 87 orang juga. Periode pertama Ya, kurang lebih itu 8 orang. Ya. Nah, terus berlanjut kita tahun 2012 kita bikin retreat sekalian pemilihan pengurus. Di situ ada sekitar banyak yang terpilih. Almarhum Permadi masuk, almarhum Pak Yones masuk, Bu Esra masuk, terus almarhum Chris Rengku masuk, Pak Purwito, siapa lagi nih ya? Pak Elias Mustafa masuk juga, Pak Juang Aritona masuk. Itu melalui proses peneguhan juga. Iya. Apa diangkat secara internal enggak? Pemilihan Ya. retreat pemilihan langsung terbentuk, kita langsung katakan ke Melalui proses peneguhan juga ya. setelah berlanjut sampai tahun 2015 Ibu Pendeta Bidana 19 sampai 17. Nah, selesai itu ganti baru. Kalau nggak salah Pak Joy pas itu zamannya Covid, Pak Joy Thomas Soa baru dilanjut. Tapi Pak Jen meneruskan 2 periode terpilih terus sebagai ketua. Iya. Setelah penggantian dari Pak Dok itu kan. Luar biasa Pak Jen. Pengalamannya kesannya sudah banyak ya. Ya banyak. Waktu itu kita memang ibadah kita cuma 2 minggu sekali. Kalau sekarang sudah seminggu sekali sudah bagus. Seminggu sekali itu saya pikir banyak. 2 minggu itu aturan dari gereja atau memang PKB sendiri yang membuat satu aturan pola jadwal tersebut? Itu kita rapat pengurus kesepakatan. Kita mau bikin seminggu sekali atau mungkin bikin 2 minggu sekali. Kalau kita bikin seminggu sekali terus tingkat kehadirannya sedikit, kita coba 2 minggu sekali. Saya pikir banyak, ternyata ya itu paling banyak sekitar 12 atau 15. Ya. Sekarang saya lihat sudah bagus banyak. Ya begitulah ya. Ya sampai terjadi satu rumor, suatu julukan terhadap PKB ya itu tadi dari turun-temurun yang mulai zamannya Bapak James juga ya menjadi viral sampai saat ini persekutuan kurang banyak, ya kan? Itu menjadi kesan dan tantangan tentunya ya itu Pak James ya. Dan kira-kira kalau menurut Pak James perbedaannya dari suatu kejadian bahwa parameter pengukuran dari tingkat kehadiran dari Pelkat PKB sendiri dalam ibadah, dalam Pelkat khususnya itu ada suatu cara mungkin, ada suatu kondisi di mana perbedaannya apa dengan zaman sekarang? Ya toh. Kira-kira Pak Jen bisa memberikan satu ilustrasi gambaran kondisi pada saat itu dan zaman sekarang. Perbedaannya apa? Iya, waktu zaman yang saya alami kan belum ada apa namanya media sosial. Medsos ya, semacam WhatsApp. Jadi kita waktu itu mengundang kaum bapak untuk hadir dalam ibadah Pelkat PKB itu kita membuat surat. Kita undang. Pembagian undangan itu ya paling cepat atau paling diterima sama kaum bapak itu pada hari Minggu setelah ibadah kita bagi. Jadi kita pakai sistem undangan Dan manual ya, hard copy ya, dibagikan ya. beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan cuma ketik di HP, WA, grup. Nah, sudah banyak itu hadir. Nah, itu perbedaannya zaman sekarang sama zaman dulu. Itulah tantangannya. Saya salut dengan sekarang ini jumlah makin banyak. Ya, luar biasa. Ya memang sarana seperti tema gereja yaitu ya, kalau kita memanfaatkan sarana digital itu untuk mewujudkan segala macam panggilan maupun kegiatan apapun itu kita bisa lakukan dalam fasilitas di media sosial tersebut. Itu memang membantu sekali. Dan itu bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan positif sekali. Ya. Sekarang kembali lagi ke Ibu Pendeta. Apa momen yang paling terkesan dari Ibu bersama-sama dengan kaum bapak
yang paling terkesan. Kalau tadi saya tanya apa pandangan ibu, kesan ibu, mungkin ibu menjelaskannya secara global. Tapi ini coba didetilkan lagi. Kesan dalam satu kegiatan apa atau dalam satu kejadian apa sehingga itu bisa memotivasi bapak-bapak yang lain juga. Ibu punya kesan apa sih tentang bapak-bapak ini? Negatif kan? Positif kan? Kayak gitu ya. Tapi negatifnya jangan. Karena sudah kelihatan bahwa pertumbuhannya jelas, jumlah kadernya banyak gitu. Iya, iya. Kalau saya itu memang apa ya? Karena saya pendeta perempuan, jadi kalau berhadapan dengan bapak-bapak ya itu maksudnya kan cara berpikirnya berbeda. Iya, Itu saja berbeda. sudah menimbulkan apa ya, kesan yang berbeda gitu ya. Kalau dengan ibu-ibu Lebih fair ya. karena Lebih saya luas. juga perempuan gitu ya. Iya. Jadi dengan ibu-ibu tuh saya mengerti bagaimana pendekatan dan sebagainya. Kalau bapak-bapak kan beda ya. Cara pendekatannya, lalu yang paling sulit sih sebenarnya menyelami cara berpikir ya. Cara berpikir. Itu yang sulit sehingga upaya pendekatannya itu juga agak berbeda gitu. Itu sih sebenarnya setiap kesempatan. Cuma ya kalau di luar ibadah gitu ya, itu saya senang bapak-bapak rame aja. Ramai ya, kompak gitu ya. Ngobrol kita santai gitu ya, itu asik. Terus ya apa mungkin ada persoalan tapi kalau bapak-bapak ini kan kayak nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan ya masalahnya. nggak muncul gitu dalam sikap gitu ya. Ini biasa aja gitu ya. Jadi kesannya kayak nggak ada masalah aja. Jadi saya juga belajar gitu dari bapak-bapak ya. Kalau baca bukunya atau baca Ya, buku ada nggak perbedaan buku laki-laki dan tentangnya? perempuan, kalau cara berpikir laki-laki itu kan dia seperti box yang jadi satu box tapi di dalam box. Jadi kalau satu persoalan sudah selesai tutup, nah dia berpikir yang lain begitu. Jadi dia berpikir kok ini udah selesai udah. Jadi harus selesaikan dulu dah gitu. Nah ini yang saya lihat gitu ya dalam cara berpikir Iya. laki-laki gitu. Itu yang mungkin juga harus, karena kalau kayak saya pikiran terus gitu ya, bawa pikiran. Jadi dengan berjumpa dengan bapak-bapak dengan auranya seperti itu kan, jadi kita juga bersemangat gitu ya. Iya, Jadi bersemangat. kita tidak terbawa pemikiran yang macam-macam gitu ya. Apalagi ini GPIB, jadi GPIB Bu ya. Yang notabene banyak orang-orang dari wilayah timur. Kalau utara paling utara sekali dia kan gitu. Orang Medan gitu ya. Jadi ya begitu gayanya, tapi walaupun terlihat karakternya memang Ya. garang-garang gitu ya, tapi ya Ekspresif punya gitu. menyimpan nanti yang lembut ya. Bu, ya. Ya, Luar biasa, terima tapi kasih. pemikirannya itu ya, cara Iya. berpikir itu yang Iya. diambil. Aduh, ya luar biasa Ibu ya. Mungkin kalau bapak-bapak itu kalau sudah kehilangan senjata buat kasih peringatan, cukup dikasih ayat aja sudah mati. Ayat ini gitu. Itu udah nggak bisa ngeles karena ada di situ mau bantah apa kan gitu ya Bu ya. Nah, apalagi kalau pas pelajaran kita belajar sama-sama dalam ibadah PA itu, nah, itu kan kalau sudah dikasih jurus ayat, itu baru sudah. Karena komenan selesai. Mungkin Iya. karena berhadapan dengan perempuan, jadi Iya. kita langsung juga ragu-ragu mana gitu. Kalau laki dengan laki guys. Satu lagi Ibu, ya. Ada kita ingin tahu nih bagaimana cara menurut Ibu bagaimana cara kaum bapak bisa menjadi teladan. Ya kita akhirnya ingin suatu teori yang Ibu pahami, teladan iman baik dalam jemaat maupun dalam keluarga, karena kita ini ya boleh dibilang sosok bapak ini ya lebih tulang punggung lah ya, bahasanya tulang punggung. Kalau kita hubungkan dalam satu konteks iman di dalam jemaat maupun keluarga, menurut Ibu bagaimana? Apa
pesan mungkin atau apa tips yang bisa Ibu sampaikan bahwa bapak-bapak ini loh bisa jadi teladan bagi terhadap iman baik keluarga maupun pada jemaat. Apa tips dari ini agar bisa membangun? Ya mungkin kalau buat bapak-bapak, karena bapak-bapak laki-laki ya dalam kehidupan masyarakat kita dia selalu ditempatkan sebagai yang memimpin gitu ya. Dalam budaya patriarki laki-laki itu selalu ditempatkan sebagai pemimpin. Maka saya pikir itu merupakan sebuah tantangan buat bapak-bapak. Ketika sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia harus menempatkan diri, bagaimana dia harus membawa dirinya, gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Gitu. Kita ingat begitu bahwa kita ini walaupun hanya di dalam keluarga, tapi kita pemimpin. Kehadiran kita, sikap kita, paling tidak itu kan dilihat anak, dicontoh anak. Betul. Dijadikan teladan bagi anak. Nah itulah yang mungkin kalau kita ingin anak kita punya masa depan yang baik, kita ingin anak kita punya masa depan yang mendatangkan kebanggaan bagi kita orang tua, maka pada saat ini sebagai bapak ya saya harus bisa memberikan teladan yang baik. Mungkin itu saja mesti jadi selalu jadi motivasi ya di dalam diri. Kalau saya seorang pemimpin di dalam keluarga, maka bagaimana saya menempatkan diri supaya keluarga saya menghargai dan menghormati saya dan melihat saya sebagai sesuatu yang memberi teladan. Kalau saya sih di situ, karena tips-tips apapun, kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini seorang pemimpin di dalam keluarga sebagai seorang panutan, apa yang kita lakukan akan mempengaruhi untuk keluarga kita. Saya pikir itu yang kalau kita nggak menyadari itu susah. Tapi mari kita sebagai bapak-bapak menyadari keberadaan diri kita, cara orang melihat kita, cara keluarga kita melihat kita. Nah itu yang perlu kita pikirkan sehingga ya walaupun kita manusia punya kelemahan ya, setiap orang punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Tapi saya yakin kalau anak-anak, istri melihat upaya yang sungguh-sungguh dari kita untuk menunjukkan bahwa diri kita bertanggung jawab sebagai kepala dalam keluarga, pasti mereka akan belajar menerima walaupun itu kelemahan. Kalau saya seperti itu sih, Pak. Iya, baiklah. Biar pemirsa juga tahu semua bahwa itulah bapak-bapak yang mempunyai peranan dalam keluarga maupun jemaat, tapi kunci adalah keluarga yang berbeda. Nah, seperti itu bilang. Baiklah, nah, kita akan sambung lagi dengan perbincangan dengan Bapak James maupun dengan Bung Nusia, dan kita akan lihat sejenak setelah yang satu ini. Sahabat Cinta Kasih, kita akan lanjutkan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita. Kepada Bung Nusia. Bung Nusia, program atau kegiatan apa yang menurut Bung Nusia paling berpengaruh dalam memperkuat persaudaraan di Pelkat PKB? Apa kira-kira programnya? Kegiatannya? Jadi kalau ditanya kegiatan yang berpengaruh yang di ujungnya nanti adalah tingkat kehadiran yang semakin banyak, yang saya rasakan adalah ketika kita mengadakan retreat atau kebaktian padat itu terasa, karena di dalamnya kita juga akan ada di sana beribadah, memuji Tuhan. Dari kegiatan itu timbullah kedekatan, lalu lebih masuk lagi kepada kita memberikan informasi bahwa pelayanan yang baik seperti apa, itu yang membuat akhirnya anggota merasa lebih dekat, lebih termotivasi untuk bisa bersama-sama bersekutu,
puji Tuhan dalam ibadah rutin yang kita rayakan atau kita adakan setiap hari Selasa. Begitu Pak Diki. Tapi Ada lagi mungkin menurut Ibu kegiatan apa? Pak Nusyir ini luar biasa pendekatannya. Pendekatannya ya. Karena setiap anggota itu pasti dikirimi WA. Ya, baik. Mengingatkan ibadah PKB. Besoknya lalu kemudian kirim lagi pesan, terima kasih. Itu luar biasa, pendekatannya luar biasa. Jadi Jarang, belum pernah aku melihat hal ini. Gak tahu idenya dari mana tuh? Saya pikir begini Ibu Pendeta, kan kita ini kan sudah dilengkapi oleh media. Media sudah memberikan ruang untuk kita sebagai anak Tuhan, ya kita memanfaatkan media itu sebaik mungkin sehingga akhirnya tercetus ide untuk cara mengundangnya lewat WA, ya WhatsApp. Setelah selesai saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota boleh mengambil bagian dalam setiap ibadah. Jadi itu Bu yang saya lakukan. Terus gimana kalau PKB yang nggak datang? Perasaannya atau ininya apakah kemudian jadi agak mundur sedikit atau tetap aja? Kalau saya setiap hari Selasa yang datang minggu lalu dan yang tidak datang minggu lalu tetap saya WA. Saya WA, tetap saya menginformasikan bahwa hari Selasa waktunya kita bersekutu dengan Tuhan. Begitu Pendeta. Saya sudah alami ya. Saya alami. Saya pikir saya sendiri yang apa? Di WA. Tentu saya di WA. Aduh, gue di WA saya nih. Wah, nggak mau. Jadi sukar kan? Iya. Kamu datang. Pikir saya nggak datang atau datang. Saya pikir saya sendiri. Besoknya kan dibalas. Terima kasih Bu James. Sudah hadir. Wah, ini sopan sekali saya bilang ketua yang apa namanya milenial yang saya bilang kan. Iya. Wah, ternyata semua diundang. Saya tanya satu persatu. Iya, semua diundang. Jadi jurusnya ya, saya bilang ini resepnya. Saya tadi mau tanya resepnya apa Pak, jurusnya apa, tapi kayaknya sekarang sudah kita bahas ini. Itu semacam jurus dogma, doktrin halus tapi menggigit. Orang langsung berpukul gitu ya, dicubit langsung. Iya ini halus tapi malu kalau nggak datang. Sehingga menjadi satu doktrin setiap hari Selasa itu waktu-waktu atau kesibukan lain itu kalau bisa disisihkan di nomor sekian kan itu hadir bersama-sama karena memang manfaatnya banyak sekali ya. Di dalam persekutuan itu kebersamaan itu juga banyak ya, seperti yang pernah dibahas dalam materi kita itu mungkin saling transfer karunia, transfer berkah di dalam spiritual kita, di dalam menghadap Tuhan, dalam ritual kita itu ada. Kalau kebersamaan dalam persekutu kepada Tuhan itu selalu terus ada transfer segala macam hikmah, segala macam berkat-berkat Tuhan dan saling transfer satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Itu kayak suatu keyakinan, kepercayaan. Tapi dogmanya Pak Ketua ini memang halus banget, halus kalau dengan baik. Kalau baik kan patut kita apresiasi. Dan semoga kan tetap, artinya karena kita apresiasi hal itu terus semangat dilakukan oleh Pak Ketua. Jadi banyak pengurus lain yang terbantu juga. Jadi kalau menarik anggota bapak-bapak yang baru kan kita selalu mau rapi masukkan dalam grup. Wah, masukkan senang. Nah sekarang Pak James nih, Iya. Pak James. Melanjuti lagi, Pak James sebagai senior, tentunya Pak James mempunyai yang selalu menaungi para junior-juniornya ini. Kalau kami melihat ya, bahwa sampai dari pengurus sampai jadi anggota pun tetap selalu hadir tanpa ada, kalau selama kesibukan tidak ada, selalu hadir. Seolah-olah buat kami, buat para generasi ini, bahwa ada senior yang mengayomi terus. Itu kesannya, kesan daripada spiritual daripada para kaum bapak atau anggota yang lain. Nah, itu nilai atau ajaran apa yang James pegang teguh selama menjadi bagian dalam pelayanan ini? Satu lagi, pandangan apa James? Saya langsung lempar dua pertanyaan.
pesannya apa, pandangannya apa tentang generasi penerus terutama. Karena mungkin berada pada senioritas, tentunya ada generasi ke usia, ada generasi lagi di bawahnya. Itu titipan apa sih yang mungkin bisa sampaikan kepada generasi, atau caranya bagaimana, tipsnya silakan mungkin mengilustrasikan dengan apa yang mungkin miliki di dalam inspirasi tersebut. Pertanyaan banyak sekali. Ya. Ya, saya mengambil keterlibatan saya dalam mengikuti pelayanan di kaum bapak. Ya, saya rindu sekali untuk mengikuti pelayanan, karena ini kan untuk menarik kebersamaan kaum bapak, untuk supaya kita kumpul, kita sharing, ya, kita saling menguatkan. Dan mungkin kaum bapak ini kan istilahnya pekerja keras, Itu yang mungkin sering menghadapi tantangan di lapangan atau di pekerjaan, stres gitu. Kalau bagi saya kalau sudah kumpul sama bapak-bapak, lepas semua, Nah, ketawa semua. ini jawaban ini yang saya Jadi memang saya perhatikan ada juga bapak-bapak yang senang kalau berkumpul sama bapak-bapak kayak di gereja, misalnya seminggu sekali pulang ibadah hari Minggu kita kumpul. walaupun tidak dalam bentuk ibadah bapak ya. Ya. Oke. Ya, itu salah satu obat ya bagi kita untuk supaya kita lepas tertawa semua. Akhirnya kan hilang semua stres itu, pulang kita senang, apalagi pulang dari ibadah kita dapat firman yang begitu bagus, terus kita ketawa semua, Saling tanggapi tadi itu yang kita bilang, saling transfer berkat itu, saling transfer hikmah, ya kan? Kesan saya itu, terus yang pesan saya untuk generasi berikutnya untuk meneruskan kepengurusan kaum bapak di tahun yang akan datang. Ya, pesan saya cuma ya kita mengikuti jejak-jejak yang dulu, yang bagus kita ambil, yang negatif kita abaikan, dan kita selalu merangkul. Yang pada zaman sekarang nggak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan kan kita tidak tahu perkembangannya. Ini ada sudah era digital, sudah undangan yang cepat. Jadi saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu yang saya sampaikan supaya generasi berikutnya mengikuti jejak. Masuk sekali tipsnya Pak James tadi. Itu yang saya tunggu dari jawabannya. Saya tadi memberikan satu pertanyaan memang agak sedikit, tapi ternyata Pak James mengambil poinnya pas. Silakan. Nah, sambil menunggu Pak James minum. Sekarang ke Pak Ketua Bung Nusia. Bung Nusia, ini kita mau mengakhiri sesi, jadi Bung Nusia mempunyai rancangan atau rencana ke depan terhadap bapak ini apa? Apa yang Bung Nusia ingin wujudkan? Tentunya ada tahap-tahap yang sekarang sudah tercapai di kehadiran. Apa lagi rencana Bung Nusia ke depan? Yang pasti saya berusaha untuk meningkatkan semua pelayanan yang ada di PKB. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, kita akan melibatkan seluruh bapak-bapak yang ada di jemaat kita, jemaat Kehendak Kasih. Karena kalau secara data seharusnya kaum bapak itu ada banyak di jemaat Kehendak Kasih. Itu yang akan kita gali dengan melalui pendekatan, sehingga ketika itu bisa terakomodasi, maka pelayanan ini saya yakin akan makin lebih berkembang, dan pertumbuhan iman di jemaat kita juga akan lebih baik. Itu bukan tugas terberat, tetapi tantangan ke depan yang harus kita ambil. Dibangun bersama-sama kita ya. harus berperan, kita semua harus berperan, baik pengurus dan anggota harus sama-sama berperan di dalam rencana ke depan meningkatkan pelayanan yang baik dan benar sehingga jemaat merasa terberkati. Ya, itulah tantangan dari atau rancangan ke depan dari ketua yang mungkin pemirsa semua bisa memahami dan bisa mengikutinya dan bisa mendukung terutama untuk Pelkat PKB ke jenjang hari ulang tahun berikutnya yang ke-45. Dan tips terakhir buat ibu ini.
Ibu, sebagai pertanyaan pamungkas yang mungkin bisa Ibu sampaikan yang kepada semua, baik jemaat maupun kepada khususnya kaum bapak, apa harapan Ibu dan pesan-pesan Ibu secara umum maupun secara spiritual terhadap khususnya kaum bapak di Getah Kasih? Ya, saya mulai dari untuk pengurus dulu. Ya. Jadi periode 2025-2027 harapan saya itu pengurus bisa solid, bisa kerjasama, bisa saling mendukung, saling menopang. Ya, karena kalau pengurus ini solid, pengurus bisa melakukan tugasnya bersama-sama, anggota PKB yang lain akan melihat kebersamaan yang baik dari pengurus PKB. Nah, harapannya itu kemudian itu akan berdampak untuk bapak-bapak, karena ya anggota. Jadi itu yang paling penting sih, karena masa tugas 2 tahun setengah. Ya, di dalam perjalanan 2 tahun setengah itu pasti ada macam-macam tantangan, pergumulan, lika-liku. Nah, itu jadi saya harapkan itu bisa bersama terus sampai berakhirnya masa tugas. Ya, soal bertumbuhnya atau kehadiran bertambah banyak itu dampak dari soliditas itu aja. Betul. Karena kalau kita bisa setia itu udah iman sudah. Karena iman kepada Tuhan itu kan sebenarnya kesetiaan itu. Kalau kita setia mengerjakannya, walaupun apapun tantangan kita selalu setia dengan Tuhan, menghadapinya bersama dengan Tuhan, itu otomatis iman itu akan bertumbuh. Jadi soliditas itu yang saya sangat harapkan dari pengurus PGUD ini, dan dampaknya itu saya yakin pasti buat semua pengurus anggota PKB yang lain. Nah, itu jadi buat saya sih itu ya harapan untuk pengurus. Ya, kalau untuk bapak-bapak secara umum ya kalau mau bertumbuh iman maka kita harus setia di dalam Tuhan, baik dalam ibadah maupun di dalam kehidupan keluarga kita, dimanapun kita berada, ya harus ada kesetiaan kita dengan Tuhan dalam mengambil keputusan, dalam membuat apapun, melangkah dalam bidang apapun kita. Nah, itu persekutuan kita dengan Tuhan itu harus. Ya, mungkin itu karena tantangan hari ini tidak mudah. Iman itu yang menjadi kunci buat kita menjalani. Iman. Iya. Ya, demikianlah perbincangan kita bersama dengan tokoh-tokoh yang sudah saling menginspirasi kita bersama. Terima kasih buat Bu Lucia, Ketua PKB kita. Terima kasih buat Ibu Pendeta, Ketua Majelis Jemaat di Getah Kasih, dan Bapak James selaku legend dari Pelkat PKB. Dan terima kasih buat para pemirsa semuanya. Semua kisah yang menginspirasi ini kiranya bisa memajukan kita bersama. Kita bisa bertumbuh dalam satu pertumbuhan yang bersinergi berdasarkan tubuh Kristus. Kalau kita bersandar pada tubuh Kristus, semuanya akan menjadi baik. Dan buat Pelkat PKB, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-44 buat seluruh persekutuan kaum bapak Pelkat PKB, terkhusus Jemaat GPIB Getah Kasih. Tuhan senantiasa menuntun kita semua dalam setiap langkah kehidupan berkarya untuk menjadi terang dunia. Kita semua yang bersama-sama untuk PKB. PKB tangguh